Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu dunia sedang dikoncang-koncangkan. Dunia sedang dilumpuhkan oleh virus. Tetapi satu hal kami percaya. Bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan dalam perlindungan Tuhan. Mereka akan berada di tanah Goshen. Mereka di dalam perlindungan secara total oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bajak tanah hati kami. Agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah. Bersama saya katakan, amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara disertai oleh Allah. Dan setiap saudara yang disertai Allah, saya percaya saudara akan dipenuhi oleh firman. Mari saudara katakan dengan sebelah saudara. Dengan kata-kata iman. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kasih mula-mula di persekutuan menarik mujizat. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ke-8, saudara baca yang ke-9, kita bersaut-sautan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin, saudara. Saudara, di masa sukar ini, di masa pandemi ini kita semua sedang terintimidasi oleh keganasan virus corona. Tetapi kita semua tidak sadar bahwa intimidasi atau ancaman itu produk dari si iblis. Agar iman percaya kita jatuh sehingga kita menjadi orang yang kalah dalam peperangan ini. Saudara, di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 ada peringatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Yang pertama, saudara, yaitu sadarlah. Saudara, kata sadarlah di dalam bahasa Grekanya nevo. Nevo itu adalah di dalam pengertian orang yang siuman, orang yang sadar. Jadi saudara, sadarlah artinya bangkitlah dari kebodohan rohani. Bangkitlah dari kebodohan yang kita sering percaya dengan tipuan-tipuan dari si iblis. Atau bangkitlah, jangan buta rohani. Karena saudara, kita ini sedang diserang oleh si iblis. Kita harus bangkit dan sadarkan diri
bahwa iblis telah menyusun strategi untuk menipu kita, saudara. Dan yang pertama, saudara, kita harus ngerti. Tipuan yang dibuat oleh si iblis dimulai dari jeratan keduniawian yang menyodorkan kenyamanan, saudara. Saudara tidak sadar bahwa kita sedang diberikan satu tawaran-tawaran untuk menikmati kenyamanan dunia. Dan kemewahan-kemewahan hidup. Kemewahan-kemewahan dunia yang glamor. Dan keangkuhan hidup agar kita gagal fokus ibadah. Saudara, kalau kita sudah terjerat, maka saudara dan saya, kita akan mencari kemewahan-kemewahan duniawi ini. Maka akhirnya kita akan mengalami kegagalan di dalam fokus. Gagal fokus ibadah, gagal fokus bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ibadah dan bersekutu hanya sekedar sebagai kebiasaan. Sebagai orang Kristen yang melakukan ibadah secara agamawi dan secara rutinitas. Tidak punya kuasa lagi, saudara. Yang kedua, saudara, adalah jerat tipu daya yang mematikan. Yang dilakukan oleh si iblis dengan menebarkan roh ketakutan. Yaitu spirit of fear. Spirit of fear itu, roh ketakutan itu dimasukkan ke dalam jiwa kita. Dengan menebarkan ketakutan. Kalau saudara membaca di medsos. Si A mati, si B mati. Dan kekhawatiran-kekhawatiran itu masuk di dalam pikiran kita. Perasaan kita. Sehingga kehendakan kita itu semuanya tidak berfungsi. Dan saudara, di dalam Alkitab mengatakan iblis yang dikatakan seperti singa mengaung-ngaung yang hanya menakuti agar iman kita mati dan tidak berfungsi. Saudara, maka dari itu dikatakan sadarlah. Orang yang sadar adalah orang yang mengenal kebenaran firman dan mengenal siapa musuh kita, yaitu si iblis, saudara. Maka dari itu saudara dan saya, kita harus mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal? Di dalam Alkitab mengatakan kita harus mengenal karakternya si iblis. Yaitu pencuri, pembunuh, pembinasa, dan bapaknya pendusta. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan iblis itu seperti singa mengaung-ngaung. Artinya kenapa, saudara? Kenapa kok dipakai singa, saudara? Singa adalah satu binatang di hutan, saudara. Dia dijuluki oleh raja hutan. Dia dijuluki sebagai raja di dalam hutan itu. Karena apa? Dia sangat-sangat pandai untuk menebarkan ketakutan. Mengapa saya katakan demikian? Saudara coba bayangkan, saudara. Di dalam hutan yang dikatakan si singa itu raja hutan, banyak binatang yang lebih besar. Gajah lebih besar. Dan lebih kuat melawan seekor singa. Tetapi karena singa dia mengaung-ngaung, dia menebarkan intimidasi kepada binatang-binatang yang di sekitarnya, maka semuanya mengalami kekhawatiran, takut. Padahal kalau di dalam hutan itu binatang-binatang itu bersatu melawan singa, sebentar saja singa itu kalah.
Nah ini prinsip-prinsip yang dipakai si iblis. Dia menebarkan roh ketakutan. Dia mengaung-ngaung seperti dia mau menelan. Kuncinya satu saudara. Kita perlu bersatu. Kita perlu bersekutu. Melawan si iblis dengan kebenaran firman Allah. Yang selanjutnya saudara. Yang kedua. Tadi yang pertama. Sadarlah. Kita harus sadar. Yang kedua. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga artinya waspada. Di dalam bahasa Grekanya, Gregorio. Gregorio itu artinya saudara, waspada, tetap terjaga, tidak pernah lengah. Saudara kita sebagai orang Kristen harus berjaga-jaga. Apa yang harus kita jaga? Hubungan kita dengan Kristus Tuhan. Setiap hubungan kita itu harus didasari firman. Dan firman-firman yang kita kerjakan, kita lakukan. Maka kita terbentuklah karakter Kristus. Maka kita mempunyai hubungan. Dan waktu kita membangun hubungan dengan berdoa, didasari dengan firman yang kita lakukan, maka kita melakukan kewaspadaan. Perilaku kita terjaga dari kekudusan dan jerat-jerat yang sedang menghadapi kita tidak pernah terjerat. Saudara, berjaga-jaga itu artinya kita tidak tidur, kita bangun, kita waspada. Gregorio itu artinya waspada menghadapi masa sukar ini. Maka dari itu, saudara, kita perlu sekarang berjaga-jaga. Jangan sampai kita mengakomodir roh ketakutan itu. Bagaimana? Bentengi dengan firman. Kalau kita diserang jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Katakan, hai pikiranku, diam. Bapakku di surga sanggup menyelesaikan setiap masalahku. Bapakku di surga namanya Yesus, dia sanggup menyembuhkan aku. Bapa yang di surga sanggup memberkati aku. Maka dari itu Gregorio itu adalah kewaspadaan. Yang ketiga saudara, lawan iblis dengan iman yang teguh. Saudara, melawan itu kalau kita tidak setuju, kita menolak. Kita tidak bisa terima. Di dalam bahasa aslinya dikatakan antisteme. Antitesme itu artinya melawan, menentang. Antisteme itu mengatakan aku tidak setuju, aku menolak, aku melawan. Saudara, pertahanan yang kuat itu adalah menyerang, melawan si iblis itu. Nah saudara, kita belajar dengan kata iman dan teguh. Kita melawan iblis dengan iman yang teguh. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara, iman itu adalah sesuatu yang saudara harapkan. Saudara mengharapkan kemenangan, saudara mengharapkan diberkati, saudara mengharapkan menjadi orang yang luar biasa, saudara mengharapkan saudara disertai Tuhan, saudara mengharapkan pergumulan saudara
dikabulkan, saudara mengharapkan saudara disembuhkan dari sakit penyakit. Itu iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya saudara sudah mengharapkan dan saudara menerima dengan alam spirit. Iman yang teguh adalah iman yang sudah teruji, saudara. Iman yang teguh adalah iman melalui perjumpaan dengan Allah sehingga muncul kasih mula-mula. Yang membuat kita rindu mendekat. Sehingga kita mengenal kasih Allah, kasih ilahi, kasih agape. Dan mengenal karakter Allah dan kuasanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu artinya iman yang teguh. Jadi melalui perjumpaan. Perjumpaan yang pertama, saudara. Sehingga perjumpaan itu muncul kasih mula-mula. Perjumpaan yang membuat saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Yang muncul membuat saudara rindu mendekat kepada Dia. Rindu mengenal kasih-Nya. Yaitu perjumpaan pada pertama, saudara. Saudara sudah jatuh cinta dengan Tuhan. Karena apa? Saudara merasakan kasih-Nya. Saudara merasakan kebaikannya. Saudara merasakan saudara dibebaskan, dimerdekakan. Maka dari itu iman yang teguh adalah iman yang sudah teruji. Melalui proses, saudara. Proses yang dikatakan 4D yang saya sering ajarkan kepada saudara. Diajar kita itu oleh Allah. Dibentuk, diuji, dan disyukuri. Maka iman kita harus melalui 4D ini. Maka kita akan meraih kuasa ilahi. Yaitu mujizat. Dari tidak mungkin jadi mungkin. Dari tidak bisa jadi bisa. Dari nggak ada jadi ada. Itu kuasa Tuhan melalui iman yang teguh. Iman yang teguh itu bermula dari kasih mula-mula. Dan bagi hamba-hamba Tuhan, pada zaman 2000 tahun yang lalu, jemaat Efesus, jemaat mula-mula saudara, melakukan pelayanan yang luar biasa. Mereka melayani Tuhan, mereka bagi-bagi harta, mereka menolong orang miskin, mereka mengerti secara teologi mana yang baik, mana yang buruk. Mereka sangat tidak bisa mentolerir dengan dosa. Mereka melayani dengan segenap hati, segenap jiwa. Tetapi pada waktu itu mereka kehilangan kasih mula-mula. Maka mereka mengalami sebuah teguran. Mereka mengalami malapetaka karena Allah murka. Allah mengatakan, engkau kehilangan kasih mula-mula. Jika engkau tidak bertobat, aku angkat kaki Dian dari kepadamu. Saudara, kaki Dian itu adalah lambang dari Roh Kudus. Kalau seseorang yang diangkat kaki Dian atau Roh Kudus, persoalannya besar sekali. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 2. Ayat 4 dan 5. Mari kita baca berganti-gantian. Namun demikian aku telah mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara yang terkasih, coba saudara renungkan.
Ada kalimat Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Dan yang kedua dikatakan, karena engkau meninggalkan kasih semula. Dan Tuhan memberi satu pesan, bertobat. Jika tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian daripadamu. Saudara, ini adalah satu pesan yang sangat-sangat serius dari Tuhan. Betapa pentingnya kasih mula-mula di mata Tuhan. Tuhan mengerti pelayanannya mereka hebat. Memenangkan banyak jiwa. Tetapi ada satu yang jauh lebih penting di mata Tuhan. Kasih mula-mula. Mengapa bisa kehilangan kasih mula-mula, saudara? Satu, saudara. Kecewa. Mungkin sakit hati. Mungkin apa yang dia harapkan tidak terjadi. Mungkin kepahitan. Itu semua adalah masalah hati, saudara. Jadi kehilangan kasih mula-mula itu karena masalah hati. Hati yang kecewa, hati yang pahit, hati yang sakit. Saudara. Seperti pada zaman murid Yesus perjalanan ke Emmaus. Diceritakan ada 2 murid yang pulang ke kampung Emmaus. Pada hari di mana mendengar tentang kebangkitan Yesus. Dalam perjalanan mereka berdiskusi tentang kejadian hari-hari itu di Yerusalem. Yesus mati di atas kayu salib. Perkataannya menceritakan keajaiban Tuhan, tapi perbuatan dan sikapnya, sikap hatinya yang tidak rohani, saudara. Dia kecewa. Di dalam perjalanan dia bermuram durja. Dan bahkan dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Dia pun tidak kenal. Dan waktu dia berbicara dengan Yesus sepanjang perjalanan. Dia malah mengatakan kepada Yesus, apa kamu tidak tahu baru-baru ini terjadi di Yerusalem? Dan orang yang bernama Yesus itu yang kita harapkan melakukan mujizat. Dan banyak sekali mujizat demi mujizat dilakukan. Ternyata dia mati di atas kayu salib. Dia kecewa. Padahal di dalam perjalanan dia sudah berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu yang menghalang mata rohaninya. Tanpa dia sadari dia kehilangan kasih semula. Dalam keadaan kerohanian kita itu menurun. Artinya menurun itu sudah tidak peka lagi karena apa? Hati kita sedang kecewa. Dan dia mau hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena hati kita pahit, kecewa. Sehingga mata hati kita tertutup. Sesungguhnya mereka dalam keadaan kecewa karena apa yang mereka harapkan dari Yesus tidak terjadi. Berapa banyak kita sering tidak mengerti agendanya Tuhan. Bahkan kita sering ngatur Tuhan melalui doa kita. Kita minta Tuhan tolong ini, Tuhan kerjakan ini, aku minta diberkati ini. Padahal Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang kita mau, Tuhan tahu apa yang harus dipersiapkan untuk kita. Tapi kita sering mengatur Tuhan. Begitu tidak terjadi, kita kecewa. Lalu Yesus menegur mereka dengan keras. Masalah hati ini harus dibereskan.
Kalau tidak menjadi racun yang mematikan kerohanian kita. Saudara yang terkasih, pada waktu mereka sedang berbincang-bincang, mereka tidak berjumpa dan tidak mengerti bahwa mereka berjalan bersama Yesus. Karena hatinya sudah terkontaminasi oleh kekecewaan, kepahitan. Maka pada waktu mereka duduk makan, waktu Yesus duduk makan bersama mereka, waktu mengambil roti dan mengucapkan syukur, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Saudara, ini satu langkah yang luar biasa, saudara. Yesus mulai mendemonstrasikan apa yang sering dilakukan kepada mereka. Karena mata rohani mereka tertutup, hati mereka kecewa, pahit. Maka pada waktu mereka duduk bersama, dan mereka duduk, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti. Itu adalah sebuah gambaran bahwa tubuh Kristus sudah dipecah-pecah dengan tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Waktu roti dipecah-pecah dan mereka minum anggur yang seperti dilakukan oleh kebiasaan Kristus, maka terjadilah sebuah transformasi. Mereka mulai mengerti, mata hati mereka terbuka, mereka mengenal Dia, tetapi Ia langsung lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus meninggalkan mereka sekejap. Itu tandanya kuasa mujizat. Setelah Yesus mengubah hati mereka, bahwa apa yang menjadi kekecewaan itu membuat mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Setelah mereka mata hati terbuka, Yesus seketika itu lenyap di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Artinya bukankah kasih mula-mula kembali? Ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, Yesus memberikan pengajaran tentang bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi masa-masa sukar, intimidasi, kekhawatiran, ketakutan. Dan dibuktikan dengan cara bagaimana, saudara? Jangan kecewa. Jadi orang yang kehilangan kasih mula-mula, kekecewaan, kepahitan, dan sakit hati. Saudara, saya katakan, saya sampaikan kepada saudara, buang itu semuanya. Yang kedua, saudara, cinta akan dunia. Bila kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Atau diam di dalam orang tersebut. Mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata,
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendakannya tetap hidup selama-lamanya. Ada jaminan, saudara. Kalau kita baca di dalam ayat ke-15. Jangan kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Semua yang di dalam, kalau saudara mengasihi dunia lebih daripada Tuhan, saudara tidak akan mengalami kasih mula-mula. Saudara tidak akan mengalami jaminan keselamatan. Saudara tidak akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Saudara tidak mengalami hikmat dari Tuhan untuk menghadapi masa sukar. Dan dikatakan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi saudara, kalau saudara mengasihi dunia, otomatis Bapa yang di surga tidak akan mengasihi saudara dan saya. Dan Alkitab mengatakan, sebab semua itu yang ada di dalam, yaitu keinginan kedagingan. Saudara, saya tidak perlu menjelaskan kedagingan. Saudara sudah sering saya sampaikan soal kedagingan. Perseteruan, percabulan, keserakaan, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ingin hidup secara duniawi, glamor, kemegahan, keangkuhan hidup. Dan itu semua bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Kesombongan. Sekarang hari-hari ini banyak orang yang sombong. Sombong bukan hanya sombong kekayaan, sombong rohani. Merasa dia yang paling benar. Ikatan dengan dunia ialah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup membuat kita sulit bertumbuh dan kehilangan kasih mula-mula. Saudara, seperti Demas, teman sepelayanannya Paulus, meninggalkan pelayanannya dan undur dari Tuhan karena apa? Mencintai dunia. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 dikatakan demikian. Dan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia berangkat ke Tesalonika. Kriskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Alkitab mengatakan Demas lebih cinta dunia daripada cinta pelayanan, daripada cinta Tuhan. Maka orang yang jenis ini tidak akan mengalami kasih mula-mula kembali dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, mengapa orang kehilangan kasih mula-mula? Kenyamanan dan kemapanan hidup. Waktu kita belum punya apa-apa, cinta kepada Tuhan luar biasa. Tetapi setelah semuanya ada, bisnisnya diberkati, sekolahnya diberkati, pelayanannya sudah diberkati, dan semuanya dapat terbaik, semuanya sudah mapan, sudah ada rumah, sudah ada mobil. Tapi kerohaniannya melorot. Dan mereka pasti kehilangan kasih mula-mula. Seperti anggur yang tidak pernah diolah, diaduk, digoncang, dituangkan. Tidak ada rasanya dan baunya tidak berubah. Mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasal 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak muda. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapan. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Itu tandanya, saudara, bahwa setiap kita harus
mengalami sebuah proses. Proses yaitu jangan saudara hidup di dalam kenyamanan. Di zona nyaman ini membuat saudara mengalami gradasi kerohanian. Kualitas kerohanian saudara akan menurun. Yang keempat saudara. Yang membuat kehilangan kasih mula-mula yaitu rutinitas. Kebosanan. Rutinitas yang membuat kebosanan atau kejenuhan. Ada 3 wabah yang disebar iblis di hari-hari akhir ini saudara. Yang pertama, wabah bosan dan jenuh. Saudara kita dibuat bosan, jenuh. Yang kedua, wabah patah semangat, sering gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, wabah merasa ibadah itu tidak penting. Hati-hati saudara. Dengan virus yang membuat gereja menjadi gereja yang lemah. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Saudara akan ditebarkan oleh si iblis virus. 3 wabah itu. Kebosanan. Jenuh. Patah semangat. Sebab sering gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Merasa bahwa ibadah itu tidak penting. Saudara. 3 wabah ini sangat-sangat menentukan kualitas. Iblis buang itu wabah. Sehingga gereja menjadi gereja yang lemah. Gereja yang lesu. Gereja yang letih. Gereja yang capek. Gereja yang kalah. Semua tugas yang dilakukan dengan rutinitas sehingga membuat kita tidak bergairah lagi. Kasihnya menurun. Kehilangan gairah seperti pada waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan mencari saudara. Orang yang mempunyai kasih mula-mula. Di dalam kitab Yeremia pasal 2. Ayat 2 saya bacakan saudara. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Di negeri yang tiada tertaburannya. Tuhan mencari saudara. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang mencintai. Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tuhan menanti saudara. Kita hanya melakukan perjumpaan dengan Tuhan atau kasih mula-mula hanya dengan periodik sesaat saja. Tetapi Tuhan merindukan saudara, melampiaskan kasih mula-mula menjadi gaya hidup saudara di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Maka saudara akan membangkitkan iman saudara. Dan membuat saudara punya energi dari Allah. Membuat saudara menjadi orang yang luar biasa. Tuhan mencari orang yang berkata, Tuhan, aku tidak hanya membutuhkan Engkau. Tetapi aku selalu merindukan-Mu. Aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidupku. Gereja harus kembali pada kasih mula-mula. Kalau tidak dilakukan, Tuhan akan murka. Saudara yang terkasih. Saya mau mengajak saudara untuk mengenal tentang kota Efesus yang ada hubungannya dengan kasih mula-mula. Efesus adalah kota Asia kecil. Kota yang terpenting dalam provinsi Roma. Itu adalah wilayah Asia yang sekarang dikatakan Turki modern. Efesus adalah kota yang sangat sukses. Ekonominya
maju dan menjadi kota pengekspor produsen dan punya pelabuhan. Saudara, kota Efesus ini adalah kota yang maju sekali. Bahkan kota ini memiliki gedung teater yang berkapasitas 25.000 sampai 50.000 seat. Dan bukan aja itu, punya tempat permandian. Permandian kesehatan. Kenyamanan. Bahkan memiliki perpustakaan. Kota ini adalah kota yang dikatakan sangat menjunjung tinggi tentang ilmu-ilmu dan pendidikan. Pasarnya juga merupakan pasar yang luar biasa. Pasarnya sudah banyak dikunjungi orang dari negeri-negeri lain. Perdagangannya sangat maju. Jalan-jalannya diperkeras oleh batu pualan, saudara. Artinya kota ini menjadi kota yang sudah maju dan kota ini sangat-sangat disenangi oleh orang-orang dari luar negeri untuk datang ke Efesus. Efesus adalah sebuah kota yang mengalami transformasi. Efesus mengalami sebuah perubahan yang sangat spektakuler. Karena kota ini dimulai dari kota penyembah berhala, saudara. Mereka percaya dengan kuasa perdukunan. Mereka percaya dengan kuasa penyembahan berhala, dewa-dewa. Maka terjadilah sebuah transformasi kota. Berubah. Mereka menjadi penyembah Tuhan Yesus Kristus. Gereja jemaat Efesus adalah gereja mula-mula yang luar biasa. Dan banyak sekali rasul-rasul yang keluar dari Efesus. Antara lain Rasul Paulus, Apolos, Timotius, Yohanes. Itu adalah jebolan-jebolan dari Efesus, saudara. Setelah 30 tahun gereja Efesus berdiri. Setelah 30 tahun mereka menguasai kota itu. Tetapi ada satu teguran yang sangat-sangat keras dari Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mencela jemaat Efesus karena kehilangan kasih mula-mula. Saudara, ini adalah sebuah teguran yang kadang-kadang bagi manusia atau bagi orang Kristen yang awam sudah bisa bingung, saudara. Mengapa saya katakan bingung? Kalau kita melihat, saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang melaksanakan ibadah dan pelayanan luar biasa. Antara lain, saudara, mereka berjeripaya di dalam pelayanan. Mereka banyak aktivitas di dalam gereja. Mungkin kalau di gereja kita ada FA, ada som, ada doa malam, ada doa puasa. Ada pelayanan-pelayanan musik, ada youth, ada guru sekolah minggu, ada konselor, ada tim besuk komplit, saudara. Mereka tekun. Mereka memiliki ketekunan di dalam pelayanan di gereja. Tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan dan masalah. Tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan. Menghadapi orang-orang yang selalu menghambat penginjilan. Orang Efesus pantang mundur. Menghadapi aniaya. Menghadapi risiko-risiko pelayanan, saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi justru Tuhan menegur mereka.
Mereka tidak sabar. Artinya tidak mau berkompromi dan toleransi terhadap orang yang menyesatkan. Mereka tidak kompromi dengan orang yang jahat, suka mencemooh, menipu, memfitnah, menyesatkan. Mereka memiliki kemampuan untuk menguji secara teologi mana yang nabi palsu, mana yang nabi asli yang benar. Luar biasa, saudara. Mereka dengan memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menanggung aniaya karena nama Yesus. Mereka diasingkan, mereka diejek, mereka dibully, dihina oleh komunitas, disakiti secara fisik. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Tetapi saudara, justru Tuhan mencela mereka. Hanya karena, menurut saya, hanya karena kasih mula-mula. Artinya betapa pentingnya kasih mula-mula di mata Tuhan. Kita kerap kali tidak mengerti, kita kira dengan melakukan apa yang sudah kita lakukan itu sudah baik. Ternyata belum baik di mata Tuhan karena kita kehilangan kasih mula-mula. Kebanyakan orang ketika ditanya apa yang paling diingat, paling berkesan ketika mendengar pertama kali, mereka akan menjawab cinta yang pertama. Kesannya akan terus kita ingat sepanjang masa. Karena itulah saat kita mulai jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Maka kita akan mengalami jantung kita akan berdebar-debar setiap kali kita berjumpa dengan dia. Bahkan kalau kita mengingat dia pun kita bisa berdebar-debar. Pikiran kita melayang. Sampai kadang-kadang sulit untuk makan. Itulah cinta mula-mula saudara. Kasih mula-mula. Dan Tuhan mendampakkan kasih mula-mula. Di dalam bahasa Inggrisnya first love. Protos bahasa Grekanya. Protos itu digambarkan sesuatu yang paling utama. Protos itu juga diartikan sesuatu yang terpenting dari sekian banyak waktunya. Adalah kasih mula-mula. Sesuatu yang terpenting dari sekian banyak tempat. Yang tempat yang paling penting waktu kita berjumpa dengan orang yang kita kasih. Itulah kasih mula-mula. Tempat kita tidak bisa lupa. Waktu kita tidak bisa lupa, saudara. Dengan kasih mula-mula. Dan itu adalah kerinduan Tuhan. Waktu saudara mendengarkan ucapan-ucapan dari kasih mula-mula. Saudara tidak mudah melupakan. Seperti saudara waktu pertama berjumpa dengan orang yang saudara cintai. Mungkin istri saudara sekarang. Saudara tidak bisa lupa. Dan Tuhan merindukan supaya saudara lakukan pada waktu saudara pertama berjumpa dengan dia. Dan kasihmu, kasih saudara lampiaskan dari hati. Ada 5 langkah untuk memiliki kembali kasih mula-mula yang sudah terhilang. Yang pertama saudara, renungkan, periksa diri dan berdoa dengan Tuhan. Untuk membuka mata hati yang sudah tertutup oleh keduniawian kita. Saudara perlu berdoa. Minta Tuhan jelikan mata rohani saudara supaya saudara tahu kesalahannya dan saudara bertobat. Yang kedua saudara. Bertobat itu adalah bicara tentang mengakui saudara. Jadi pertobatan itu dimulai dari introspeksi diri dan saudara mengakui dosa saudara, kesalahan saudara, insaf,
meninggalkan dosa, menjadi manusia baru. Yang ketiga, ingat kebaikan Tuhan. Ingat keistimewanya Tuhan Yesus. Sampai saudara bisa mengembalikan kasih mula-mula. Mengingat kebaikan dan istimewanya Tuhan Yesus. Sampai mengenal sifatnya, yaitu kasihnya. Melalui apa? Doa, puasa, menyembah, memuji, dan mengenal kebaikannya. Dan beriman kepada Dia. Yang keempat, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan melakukan kehendakannya, yaitu melakukan perintah agung. Dan menjadi dampak. Di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara perhatikan, kita mendekatkan diri melakukan kehendakan Tuhan, yaitu perintah agung. Kasihi Tuhan. Saudara, kasih Tuhan itu bicara tentang hati. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan segenap jiwa, segenap pikiranmu, segenap perasaanmu, segenap kehendakanmu. Segenap akal budimu. Dan segenap kekuatanmu. All out untuk Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi sebagai orang percaya. Kalau saudara mau mendekatkan diri saudara, kasih Tuhan. Lakukan setiap kebenaran firman. Jadilah berkat bagi orang lain. Dan di ayat 31 dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua ialah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dari sekian banyak hukum yang paling penting yaitu kasih Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Yang kedua ya, kasih sesamamu. Jadilah berkat. Yang sakit suara doakan, yang mengalami krisis Tuhan, minta Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa jadi penolong bagi mereka. Supaya kita diberikan hati yang murah. Murah hati. Menolong sesama. Memberi tumpangan. Memberi kekuatan. Orang sakit didoakan. Orang yang haus diberi minum. Orang lapar diberi makan. Dekati. Tuhan melakukan perintah agung. Maka kasih mula-mulamu akan muncul. Dan kekuatan yang baru akan muncul. Yaitu roh Allah. Akan menunggal dengan saudara. Yang terakhir saudara. Melaksanakan kesukaan Tuhan yaitu melaksanakan amanat agung. Dan kita akan disertai Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekat kepada mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendakan Tuhan, kesukaannya Tuhan, yaitu amanat agung,
beritakan kabar baik. Beritakan bahwa Yesus juru selamat. Menerima Yesus gratis. Dan saudara dapat keselamatan. Karena dengan mulut mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Saudara bertobat, berhenti berbuat dosa. Saudara dibaptis. Saudara menjadi manusia baru. Saudara mengalami keselamatan. Saya percaya. Biar hari ini saudara mendapatkan sebuah kebangkitan. Saudara mendapatkan sebuah perubahan. Karena saudara menarik kembali kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu akan muncul dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka saudara akan meraih mujizat demi mujizat. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena kami sudah menyampaikan kebenaran firman. Setiap firman yang disampaikan, hamba percaya itu adalah isi hatimu Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tersentuh. Saudara merasakan, saudara kehilangan kasih mula-mula. Saudara hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Tanpa saudara sadari, saudara sedang kehilangan kasih mula-mula. Saudara tidak cukup saudara aktif di dalam gereja. Saudara harus aktif tapi saudara tidak boleh kehilangan kasih mula-mula. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, saudara boleh angkat tangan. Saudara angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Bagi setiap tangan yang terangkat, hatinya tersentuh. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat. Dalam nama Yesus Kristus. Setiap saudara yang mengangkat tangan, Tuhan, katakan Tuhan ini aku. Aku mau berubah, aku mau bertobat di dalam nama Yesus. Aku mau kembali kepada kasih mula-mula kepadamu Tuhan. Ampuni aku. Aku tidak mau kaki Dian yang ada padaku diangkat. Aku mau bersekutu. Aku mau menunggal dengan Kau. Aku mau berubah, aku mau bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jamah. Setiap suami istri juga kehilangan kasih mula-mula. Di dalam rumah tanggamu saat ini bertobat. Engkau mungkin mengalami kejenuhan, kebosanan. Engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Saudara tidak tahu saudara sedang terjerat oleh si iblis. Maka dari itu saya perlu sampaikan. Jika kita mau menaklukkan badai masa sukar ini. Kembalilah kepada kasih mula-mula kepada Kristus. Dan engkau akan dipenuhi oleh Roh Allah. Mujizat besar akan terjadi. Jamah. Mari suami istri saling berpelukan. Saling memaafkan, saling minta ampun. Katakan, ampuni aku. Aku kehilangan kasih mula-mula. Aku mau berubah, aku mau bertobat dalam nama Yesus Kristus. Para istri, tumpang tangan atas suamimu, jadilah seorang imam yang bijaksana mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Diberkati. Maka kasih mula-mulamu kepada Kristus kembali. Dan kepada keluargamu kembali. Kepada istrimu kembali. Para suami, tumpang tangan atas istri. Jadilah penolong yang bijak. Pendoa bagi suami. Memotivasi bagi suami. Tunduk bagi suami, diberkati. Dan dikembalikan dah kasih mula-mula kepada. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan engkau ikat dengan tali kasih. Setiap rumah tangga. Dipulihkan. Bangkitkan mereka. Dan para anak-anak. Berkati. Mari suami istri. Jika engkau bersama anak-anakmu, tumpang tangan atas anak-anak. Berkati, jadikan
anak-anak ini menghormati orang tua supaya panjang umur. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya kekayaan, kehormatan, kehidupan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dengan iman, kita dipulihkan. Bersama saya katakan, amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkati anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Kau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.